Langit pagi di pegunungan Surya Timur memantulkan cahaya merah keemasan, seakan seluruh dunia sedang menyambut kelahiran patriark baru. Namun, di sebuah ruangan sunyi, Yuan Zhenhai justru sedang membereskan pakaiannya dengan wajah muram. Hari ini, seharusnya ia diangkat menjadi patriark sekte Langit Surya. Semua murid dan tetua sudah menunggu di aula besar, tapi ia malah menyiapkan ransel tua untuk kabur. Patriark? Itu hanya gelar penuh belenggu, gumamnya. Ia memandang cermin retak di sudut kamar. Sorot matanya dalam, tapi penuh kejenuhan. Aku tidak ingin hidup dengan intrik, politik, dan pertarungan tak berkesudahan. Aku hanya ingin bebas. Di luar ruangan, suara gong bertalu-talu. Calon Patriark Yuan Zhenhai segera ke aula utama. Teriak salah seorang tetua. Nada suaranya tegas, nyaris seperti perintah dari langit. Zhenhai menarik napas panjang. Mereka menunggu seorang pemimpin, tapi mereka tak akan pernah mendapatkannya dariku. Dengan langkah ringan namun tegas, ia melompat keluar jendela, meninggalkan ruangan mewah menuju hutan belakang sekte. Pagi itu, angin lembut berhembus, membawa aroma dedaunan segar. Bagi Zhenhai, hutan adalah dunia yang lebih jujur daripada aula besar yang penuh senyum palsu. Ia berjalan di antara pepohonan, membiarkan sinar matahari menembus dedaunan, seolah sedang menyapu hatinya yang berat. Namun, dunia seakan tidak merestuinya kabur begitu saja. Di lembah belakang, ia mendengar suara dentuman keras. Suara itu berasal dari 3 murid luar sekte yang dikejar oleh kawanan binatang spiritual. Mereka berteriak panik, meminta pertolongan. Zhenhai berhenti, hatinya berperang. Aku sudah bertekad meninggalkan sekte, jadi kenapa harus ikut campur? Bisiknya. Namun, salah satu murid yang jatuh ke tanah memanggil namanya, Saudara Zhenhai. Tolong. Dengan raut wajah masam, Zhenhai menendang tanah dan melompat ke depan. Tangannya kosong, tapi langkahnya ringan, bagaikan bayangan. Sekejap saja, ia sudah berada di hadapan binatang spiritual, seekor serigala bermata emas. Serigala itu menggeram, hendak menerkam. Zhenhai mengangkat jarinya, menekannya ringan ke udara. Pergilah. Sekilas seperti tidak ada apa-apa, tapi tanah di bawah serigala retak, udara bergetar, dan hewan itu mental sejauh puluhan meter, menabrak batu hingga tak bergerak lagi. Para murid luar terdiam. Mata mereka terbelalak, napas tercekat. Mereka tak pernah melihat kekuatan sesederhana tapi menakutkan seperti itu. Bagi mereka, Zhenhai tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Zhenhai hanya mendecak. Kenapa melihatku begitu? Aku bukan guru kalian. Aku bukan siapa-siapa. Ia melangkah pergi, mengabaikan tatapan kagum yang menempel padanya. Namun, salah satu murid, seorang gadis kurus berwajah pucat bernama Luo Qianyin, justru berlari mengejarnya. Saudara Zhenhai, tidak, guru, ajarilah aku. Aku ingin berjalan di jalan yang sama denganmu. Zhenhai berhenti, bahunya menegang. Ia menoleh perlahan, menatap Qianyin yang berdiri dengan napas tersengal, tapi sorot mata penuh tekad. Guru? Tanyanya dengan nada dingin. Aku bahkan menolak jadi patriark. Bagaimana mungkin aku mau jadi guru? Qianyin menggigit bibirnya, tapi tidak mundur. Karena kau tidak seperti mereka. Kau tidak mencari kekuasaan, justru itulah alasan aku ingin belajar darimu. Jalanmu berbeda. Suara itu menggema di telinga Zhenhai. Jalan berbeda. Kata-kata itu menusuk seakan mengguncang hatinya. Tapi ia buru-buru menepis. Kau salah orang, aku bukan apa-apa. Ia berbalik, berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Namun langkah Qianyin tak berhenti. Ia tetap mengikuti di belakang meski tubuhnya lemah. Kalau kau bukan apa-apa, maka aku akan belajar dari ketiadaanmu. Jika jalanmu kosong, maka biarkan aku berjalan di jalan kosong itu. Angin tiba-tiba berhembus kencang, dedaunan berjatuhan seperti hujan. Zhenhai menatap ke langit, merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan besar yang menyaksikan mereka. Menandai kejadian ini, dia mendesah, merasa lelah lebih dari biasanya. Apa aku baru saja menciptakan jalan baru hanya karena menolak satu gelar? Pikirnya. Saat itu juga ia sadar, tak peduli sejauh apa ia lari, dunia ini tidak akan membiarkannya bebas begitu saja. Dan tanpa ia ketahui, hari itu bukan sekadar awal pelariannya.
Hari itu adalah momen di mana seluruh alam mulai bergerak untuk menjadikannya guru, meski ia menolak sekuat tenaga. Langkah Yuan Zhenhai semakin jauh masuk ke hutan, namun suara napas Luo Qianyin tetap mengikuti dari belakang. Meski tubuhnya lemah, gadis itu tidak menyerah. Ia seperti bayangan yang enggan lepas dari cahaya. Zhenhai akhirnya berhenti di sebuah tebing kecil. Ia menatap Qianyin dengan tajam. "Kenapa kau masih mengejarku? Apa kau tidak mengerti? Aku tidak ingin jadi patriark, apalagi guru." Qianyin terhuyung karena kelelahan, tapi matanya tetap bersinar. "Aku tidak peduli apa yang kau tolak. Yang aku lihat adalah jalan yang kau tapaki berbeda dari semua orang. Itu yang ingin ku pelajari." Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti tombak yang menusuk langsung ke hati. Zhenhai terdiam, menatap gadis kurus itu. Ia tidak punya bakat besar, tidak punya kekuatan mencolok, hanya ada tekad yang aneh dan teguh. "Kalau begitu, kau hanya akan mati di jalan kosongku," gumam Zhenhai. Namun ia berbalik lagi, melanjutkan langkah. Anehnya, ia tidak menyuruh Qianyin berhenti kali ini. Di sisi lain, aula besar Sekte Langit Surya sudah gempar. Para tetua dan murid berkumpul menunggu calon patriark yang tidak kunjung datang. Gong sudah dipukul 3 kali, tapi kursi kehormatan tetap kosong. Patriark sementara, Mo Jinhai, berdiri dengan senyum tipis. "Sepertinya calon patriark kita tidak menghargai kesempatan ini. Apakah ini pertanda ia tidak layak memimpin?" katanya dengan nada sarkastis. Beberapa tetua saling pandang, resah. "Zhenhai memang berbeda, tapi ia tetap pewaris sah," ucap Tetua Agung Han Yueming dengan suara tenang. Namun, tatapan Mo Jinhai penuh ambisi. Sementara itu, kabar tentang Zhenhai yang menyelamatkan murid luar dari serangan serigala bermata emas mulai menyebar cepat. Murid luar yang selamat berbisik dengan nada penuh kagum. Dia menekuk udara dengan satu jari, seolah hukum dunia tunduk padanya. Gosip itu sampai ke telinga Mo Jinhai. Senyumnya menegang. "Jadi, dia masih berani menunjukkan kekuatan? Kalau begitu, aku akan pastikan semua orang melihat kelemahannya." Kembali ke hutan, Zhenhai dan Qianyin tiba di sebuah air terjun tersembunyi. Airnya jernih, memantulkan cahaya matahari seperti permata. Zhenhai duduk di atas batu besar, sementara Qianyin berdiri dengan tubuh gemetar. "Kau bahkan tidak bisa berdiri tegak setelah berjalan sejauh ini," kata Zhenhai dengan nada dingin. "Bagaimana mungkin kau ingin belajar dariku?" Qianyin terjatuh berlutut, tapi ia menegakkan kepalanya. "Kalau tubuhku lemah, maka aku akan menguatkan hatiku dulu. Guru, izinkan aku menjadi muridmu meski hanya untuk berjalan satu langkah di belakangmu." Zhenhai menghela napas, menutup matanya. Hatinya kacau. Ia menolak gelar patriark karena tidak ingin memikul beban orang lain. Tapi kenapa seorang gadis yang nyaris tak dikenal justru memohon beban baru untuk dirinya? Suara air terjun bergemuruh seakan menutup hening panjang itu. Zhenhai akhirnya membuka mata. "Baiklah," katanya pelan. "Aku bukan gurumu, tapi kalau kau masih ingin mengikutiku, jangan panggil aku patriark atau guru. Anggap saja aku orang yang kau bayangi." Qianyin tersenyum tipis, air mata mengalir di pipinya. "Kalau begitu, aku akan jadi bayanganmu selamanya." Tanpa mereka sadari, di balik pepohonan, sepasang mata lain mengawasi. Itu adalah Bai Lianshu, roh gunung yang telah lama tidur. Ia menatap keduanya dengan penuh rasa ingin tahu. Orang itu, jalannya menyalahi surga, tapi anehnya alam tidak menolaknya. Menarik. Langit mendung perlahan menutup sinar matahari, seolah menandai bahwa pilihan kecil hari itu akan mengubah keseimbangan seluruh alam. Dan di balik awan gelap itu, hukum lama dunia mulai bergetar, menyadari adanya benih jalan baru yang lahir tanpa izin surga. Malam turun dengan cepat di hutan belakang Sekte Langit Surya. Suara serangga dan burung malam terdengar bersahutan, sementara air terjun berkilau diterangi cahaya bulan. Yuan Zhenhai duduk bersila di atas batu, sementara Luo Qianyin sudah tertidur kelelahan di tepi air. Ia menatap langit, merenung. "Aku hanya ingin bebas, tapi mengapa aku merasa setiap langkahku justru menarik lebih banyak beban?" gumamnya. Angin malam berhembus, membawa hawa asing yang membuat bulu kuduknya berdiri.
Dari balik pepohonan, sesosok tinggi dengan tubuh bercahaya hijau muncul perlahan. Auranya tenang tapi menekan, bagaikan gunung kuno yang berdiri sejak dunia lahir. Itu adalah Bai Lianshu, roh gunung yang sejak lama tidur dan menjaga lembah ini. Manusia, suara Bai Lianshu bergema dalam nada rendah. Aku telah tidur selama ribuan tahun, tapi malam ini getaran jalanmu membangunkanku. Kau siapa? Zhenhai membuka mata, menatap tanpa gentar. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang yang menolak menjadi patriark dan hanya ingin hidup bebas. Bai Lianshu menatapnya dalam diam, lalu tiba-tiba berlutut. Tanah di sekitarnya bergetar, pepohonan membungkuk seperti memberi hormat. Orang yang berani menolak takdir surga hanya engkau. Ajarkan aku jalanmu. Zhenhai terkejut. Ia bangkit, wajahnya dingin. Kau salah dengar. Aku bukan guru. Aku tidak mengajar siapapun. Tapi Bai Lianshu menundukkan kepala lebih dalam. Jalanmu adalah jalan kosong dan justru karena kosong, ia dapat menampung segala sesuatu. Jika aku tak belajar darimu, aku akan terjebak dalam hukum lama alam ini. Luo Qianyin terbangun mendengar suara gemuruh. Ia melihat sosok raksasa berlutut di hadapan Zhenhai, matanya melebar. Guru, bahkan roh gunung pun mengakui jalanmu. Diam, sahut Zhenhai dengan nada tajam. Aku bukan gurumu. Namun, kata-kata itu terdengar lemah karena hatinya tahu ia tidak bisa begitu saja mengabaikan kenyataan di hadapannya. Bai Lianshu mengangkat wajahnya. Sorot matanya seperti dua bintang hijau. Jika kau menolak, maka aku akan tetap bersujud di sini 1000 tahun. Alam ini akan jadi saksi sumpahku. Udara mendadak bergetar, seperti ada sesuatu yang mencatat sumpah Bai Lianshu. Suara gaib terdengar samar dari langit, saksi sumpah diterima, jalan baru tercatat. Zhenhai menggertakkan gigi. Ia tahu benar, setiap sumpah yang diterima alam berarti jalannya semakin dalam terukir. Bahkan surga ikut campur. Ini semakin menyebalkan, pikirnya. Qianyin menatapnya dengan mata berbinar. Guru, kau lihat, bahkan surga pun tidak bisa menolak jalanmu. Zhenhai menutup matanya sejenak, lalu membuka perlahan. Ia menatap Bai Lianshu dan berkata, jika kau ingin ikut, jangan panggil aku guru. Aku tidak mengajarkan apapun. Kau hanya berjalan di jalanku sendiri, yang bahkan aku sendiri belum memahaminya. Bai Lianshu tersenyum samar, meski tubuhnya terbuat dari cahaya. Baik, mulai hari ini, aku adalah bayangan jalan kosongmu. Malam itu, di bawah cahaya bulan, tanpa sengaja Yuan Zhenhai menerima murid kedua. Bukan manusia, melainkan roh gunung kuno yang sejak awal dunia telah menyaksikan lahirnya hukum. Dan jauh di puncak sekte, Mo Jinhai merasakan getaran aneh dari arah hutan. Ia berdiri di balkon, menatap ke langit malam. Apa yang kau lakukan, Zhenhai? Apa yang membuat alam bergetar hanya karena keberadaanmu? Angin membawa jawaban yang tidak pernah ia inginkan, bahwa tak peduli seberapa keras ia ingin menjadi patriark, jalan sejati telah memilih orang lain. Pagi hari di Sekte Langit Surya, kabar aneh mulai menyebar dengan cepat. Para murid luar yang selamat dari serangan serigala bermata emas terus membicarakan kejadian malam sebelumnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Yuan Zhenhai hanya mengangkat satu jari dan binatang itu terhempas puluhan meter. Bisik-bisik itu membesar, berubah menjadi rumor yang mengguncang seluruh sekte. Ada yang kagum, ada pula yang iri. Tetapi satu hal pasti, nama Yuan Zhenhai kembali menggema, meski ia sudah menolak takhta patriark. Di aula utama, Mo Jinhai mendengar laporan itu dengan wajah gelap. Tangannya mengepal di balik jubah emasnya. Jadi, bahkan setelah menolak jabatan, dia masih menarik perhatian semua orang. Seorang tetua muda berdiri di sisinya, menunduk hormat. Patriark sementara, kabar ini sudah tidak bisa dihentikan. Bahkan murid-murid luar yang lemah sekalipun mulai menyebut Yuan Zhenhai sebagai guru mereka. Mo Jinhai mengetukkan jarinya ke kursi. Guru, dia menolak menjadi patriark, sekarang malah disebut guru. Ini penghinaan terhadap sekte. Jika dibiarkan, dia akan menciptakan sekte tandingan. Sementara itu, jauh di hutan, Yuan Zhenhai duduk di tepi air terjun.
Luo Qianyin sedang berlatih pernapasan sesuai instruksi sederhana darinya. Hanya duduk, mengatur napas, dan mendengar detak jantung. Tidak ada jurus, tidak ada teknik, kata Zhenhai datar. Yang ada hanya memahami dirimu sendiri. Kalau kau tidak bisa itu, maka jurus apapun hanya hiasan. Qianyin berkeringat, wajahnya pucat, tapi ia tersenyum tipis. Baik, guru. Di belakang mereka, Bai Lianshu berdiri tegap, tubuh bercahaya hijau seperti pohon kuno. Ia menunduk hormat. Jalan kosong ini sederhana, tapi setiap helanya lebih berat daripada gunung. Zhenhai mendesah, menatap keduanya. Aku bilang aku bukan guru, tapi kalian tetap memanggilku begitu. Sepertinya aku sedang dipermainkan oleh dunia. Tiba-tiba, sekelompok murid inti dari sekte muncul di hutan, dipimpin seorang pemuda sombong bernama Zhang Yufeng. Mereka sengaja mencari Zhenhai setelah mendengar rumor. Jadi, ini tempatmu bersembunyi, Yuan Zhenhai. Zhang Yufeng menyeringai. Kau pikir bisa menolak patriarkat dan hidup damai? Sekarang, semua murid bicara tentangmu. Itu membuat patriark sementara murka. Kami diperintah untuk membawamu kembali, hidup atau mati. Qianyin terkejut, berdiri dengan gemetar. Mereka datang untuk menyerangmu, guru. Zhenhai tidak bergerak, ia hanya duduk tenang, menatap mereka seolah yang datang hanyalah sekumpulan anak kecil yang berisik. Kalau begitu, cobalah. Zhang Yufeng melangkah maju, menghunus pedang. Aku akan membuatmu menyesal menolak sekte. Ia melompat, pedangnya berkilau bagaikan kilat. Namun sebelum pedang itu menyentuh Zhenhai, Bai Lianshu maju selangkah. Dengan satu tatapan, tanah bergetar, pohon-pohon melengkung, dan pedang Zhang Yufeng patah menjadi debu sebelum sempat mengenai siapapun. Seluruh murid inti terperanjat. Wajah mereka pucat. Itu roh gunung? Kenapa roh kuno bersujud di hadapan Zhenhai? Zhenhai berdiri perlahan. Tatapannya dingin, tapi tidak penuh kebencian, hanya kejenuhan. Katakan pada Mo Jinhai, aku tidak akan kembali. Jika dia ingin memaksaku, maka dia harus siap menghadapi sesuatu yang bahkan surga sendiri enggan menahan. Zhang Yufeng jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia merasa seakan seluruh dunia baru saja berubah hanya dengan kata-kata itu. Di kejauhan, awan mendung menutup langit, petir samar berkilat. Alam seolah menegaskan ucapan Yuan Zhenhai bahwa jalan baru sedang terbuka, jalan yang akan mengubah keseimbangan surga dan bumi. Langit pagi kembali cerah, namun di lembah hutan, tempat Yuan Zhenhai berdiam, udara terasa berbeda. Burung-burung yang biasanya berkicau kini berputar-putar di udara, seakan enggan meninggalkan tempat itu. Awan putih pun berhenti bergerak, melayang diam di atas air terjun. Luo Qianyin merasakan perubahan itu lebih dulu. Ia menutup matanya, tubuhnya bergetar. Guru, rasanya seperti ada banyak mata yang sedang menatap kita dari segala arah. Zhenhai membuka matanya perlahan. Ia bisa merasakan aura yang datang dari berbagai penjuru hutan. Bukan manusia, melainkan roh-roh kuno yang selama ini bersemayam dalam batu, air, pepohonan, dan hewan. Tiba-tiba, dari dalam sungai muncul sesosok naga air transparan. Matanya berkilat biru. Ia membungkuk di udara, suaranya bergemuruh. Penguasa jalan kosong, ajari aku hukummu. Dari arah timur, seekor burung raksasa dengan bulu perak turun, mengepakkan sayap hingga angin membuat pepohonan tumbang. Ia pun menundukkan kepala. Biarkan aku menjadi muridmu agar aku bisa terbang di langit baru yang kau ciptakan. Qianyin ternganga. Guru, bahkan makhluk roh yang selama ini dianggap mustahil dijinakkan, mereka semua mendatangimu. Bai Lianshu berdiri di samping Zhenhai, menunduk hormat. Mereka merasakan apa yang kurasakan. Jalan kosongmu menarik segalanya, karena ia tidak menolak siapapun. Alam sendiri tidak mampu mengusirnya. Zhenhai mengerutkan kening. Aku tidak pernah ingin semua ini. Aku tidak butuh murid. Suaranya keras, tapi gaungnya justru membuat makhluk-makhluk roh semakin bersujud. Seekor harimau bersisik, giok, muncul dari balik semak. Suaranya berat. Justru karena kau tidak menginginkan kekuasaan, jalanmu menjadi suci. Kami tidak ingin sekte, kami hanya ingin mengikuti napasmu. Kata-kata itu membuat Qianyin menunduk, matanya berair. Guru, kau menolak mereka, tapi mereka tetap memilihmu. Mungkin inilah yang disebut takdir terbalik.
Zhenhai terdiam lama. Angin berhembus pelan, membawa suara alam. Ia tahu, semakin ia menolak, semakin besar dunia akan memaksanya menerima. Sementara itu, di aula sekte, Mo Jinhai menerima laporan dari Zhang Yufeng yang masih gemetar. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang. Roh gunung, naga air, burung perak, dan harimau giok, semua bersujud pada Yuan Zhenhai. Tetua-tetua terdiam, tidak berani menatap langsung. Mereka tahu sejarah baru sedang terukir di luar kendali Mo Jinhai. Dia bukan hanya calon patriark sekte, salah satu tetua berbisik. Jika semua roh tunduk padanya, dia akan menjadi patriark alam. Mo Jinhai menggebrak meja, pecahan kayu beterbangan. Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkan semua orang berpaling padanya. Kirim pemburu sekte. Hancurkan semua roh yang bersujud padanya dan tangkap dia hidup-hidup. Kembali di hutan, Zhenhai berdiri di antara para roh yang bersujud. Matanya menatap langit yang berawan tipis. Jika kalian ingin mengikutiku, jangan sebut aku guru. Aku tidak mengajar siapapun. Kalian hanya berjalan di jalan yang bahkan aku sendiri tidak tahu arahnya. Namun para roh justru menjawab serempak. Suara mereka bergema seperti doa. Kami bersedia berjalan di jalan kosongmu, meski itu berarti melawan surga. Petir samar menyambar di langit, seolah surga sendiri terusik. Zhenhai menutup matanya, hatinya semakin berat. Surga akan segera bergerak, dan saat itu tiba, semua murid yang tidak kuminta akan menjadi tameng antara aku dan langit. Luo Qianyin menggenggam tangan kecilnya, penuh tekad. Kalau begitu, biarkan aku jadi tameng pertama, guru. Malam itu, di seluruh alam, roh-roh yang selama ini tidur mulai terbangun. Mereka semua merasakan satu hal, jalan kosong Yuan Zhenhai sedang mengguncang takdir. Langit di atas lembah Yunyue bergemuruh, seakan merespon keputusan besar yang baru saja diambil Shuliang. Ia menolak gelar patriark, tapi aura yang memancar darinya justru semakin menegaskan bahwa ia bukan orang biasa. Murid-murid yang semula menganggapnya pengecut, kini menatap dengan mata berbinar. Ada sesuatu dalam ketenangannya yang membuat mereka yakin jalan yang ia pilih bukan jalan orang lemah. Zhao Minqiu dengan senyum sinis mendekat sambil menepuk kipasnya. Shuliang, kau pikir dengan menolak tahta patriark, kau bisa bebas dari tanggung jawab? Dunia akan menyeretmu kembali ke pusat panggung, entah kau mau atau tidak. Kata-kata itu bagai tantangan terbuka di depan semua orang. Namun Shuliang hanya menatapnya datar. Jika langit ingin menaruh beban itu padaku, maka aku akan memikulnya dengan caraku sendiri. Aku tidak butuh tahta, tidak butuh simbol. Mereka yang ingin belajar akan datang. Mereka yang ingin memusuhi akan datang pula. Aku hanya berjalan di jalan yang kuciptakan. Di antara kerumunan, Guolin, pemuda yang pertama kali menolak Shuliang, merasa hatinya bergetar. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung keteguhan yang jarang ia dengar dari siapapun. Bahkan para patriark sekte besar tidak berbicara dengan keyakinan seperti itu. Langit semakin kelam dan pusaran energi tiba-tiba terbentuk di atas puncak lembah. Para tetua berseru, "Itu manifestasi alam Dao." Itu hanya muncul bila seseorang mencapai pemahaman sejati akan jalan hidupnya. Semua murid terbelalak, mereka tahu ini pertanda langka. Bahkan dalam sejarah sekte sekalipun. Dari pusaran itu, hujan cahaya turun, membasuh lembah dengan kekuatan murni. Murid-murid yang tersentuh sinar itu merasakan hambatan kultivasi mereka runtuh seketika. Beberapa dari mereka bahkan langsung menembus batas yang sudah lama menahan mereka. Tangisan dan teriakan syukur terdengar di mana-mana. Shuliang sendiri berdiri tegak, seolah tidak terpengaruh. Padahal di dalam dirinya pusaran Dao lebih besar sedang terbentuk. Ia mendengar bisikan-bisikan kuno, ajaran yang seakan berasal dari zaman sebelum sekte-sekte berdiri. Setiap kata itu menancap dalam jiwanya, menumbuhkan kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Di kejauhan, Zhao Minqiu menggertakkan giginya. Ia datang untuk mempermalukan Shuliang, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tidak mungkin. Ini semua tidak mungkin. Dia hanyalah murid buangan. Bagaimana bisa langit menaruh restu pada dirinya? Beberapa murid baru, termasuk Shun Feiyan, menatap Shuliang dengan penuh rasa hormat. Mereka mendekat, bersujud tanpa diminta. "Guru, tolong terima kami sebagai muridmu.
jalan yang kau buka lebih nyata daripada sekte manapun." Suara mereka bergema, diikuti oleh puluhan murid lain. Shu Liang terdiam. Ia menolak menjadi patriark, namun seluruh alam seakan mengatur keadaan agar semua orang mengakuinya sebagai guru. Hatinya bergejolak, namun ia tidak menolak mereka. "Bangkitlah. Jika kalian memilih jalan ini, maka jalan itu penuh duri. Aku tidak menjanjikan kejayaan, tapi aku menjanjikan kebebasan untuk memahami dao kalian sendiri." Angin berhembus kencang, membawa suara Shu Liang ke seluruh penjuru lembah. Murid-murid bersorak dengan semangat membara. Mereka merasa baru pertama kali mendengar kata-kata yang benar-benar membebaskan. Di balik kerumunan, Bai Yusheng menatap dengan mata yang tenang tapi penuh perhitungan. Dia mulai mengumpulkan murid tanpa menyadarinya. Jika ini terus berlanjut, sekte-sekte besar akan merasa terancam dan dunia kultivasi akan bergetar karenanya. Shu Liang menatap langit terakhir kali sebelum menurunkan tangannya. Manifestasi Dao mereda, tapi cahaya yang sudah menyentuh hati murid-murid tidak akan padam. Mereka mulai melihatnya bukan hanya sebagai senior, melainkan sebagai pemandu yang benar-benar mengerti jalan yang mereka butuhkan. Di saat itu, jauh di luar lembah, rumor tentang pemuda yang menolak jadi patriark namun diridhoi langit mulai menyebar. Dan ketika kabar itu sampai ke telinga sekte-sekte besar, dunia akan mulai bergerak entah untuk menguji atau menghancurkan Shu Liang. Shu Liang tahu badai akan datang, tapi untuk pertama kalinya ia merasa siap. Kabut pagi menyelimuti lembah Yunyue, namun ketenangan itu pecah ketika burung-burung spiritual beterbangan panik dari hutan. Dari langit, 3 perahu spiritual raksasa melayang turun, membawa bendera dari sekte Nanhou, salah satu dari 5 sekte besar di wilayah selatan. Aura mereka menekan bumi, membuat murid-murid baru Shu Liang kesulitan bernapas. Di ujung perahu, seorang lelaki berambut perak dengan jubah putih, berhias naga emas, berdiri dengan tangan bersedekap. Matanya tajam bagai pedang, dan setiap tatapannya mampu menusuk hati siapapun. Para tetua sekte Nanhou menyebut namanya dengan hormat, Jin Bairen, salah satu pemimpin muda yang digadang-gadang sebagai penerus patriark Nanhou. Shu Liang suaranya menggema, penuh wibawa. "Kau menolak menjadi patriark Yunyue, tapi justru membuat manifestasi Dao turun. Dunia mendidih karena berita ini. Kau pikir sekte besar akan diam saja melihatmu mengumpulkan murid dan membangun jalanmu sendiri?" Shu Liang berdiri tegak di depan murid-muridnya, wajahnya tenang. "Aku tidak pernah berniat membangun kekuatan atau menantang sekte besar. Aku hanya membiarkan mereka yang ingin belajar datang sendiri. Jika itu membuatmu takut, maka mungkin jalanmu lebih rapuh daripada jalan yang kutempuh." Ucapan itu menusuk Jin Bairen seperti belati. Murid-murid sekte Nanhou mendengus. Aura mereka melonjak, membuat tanah bergetar. Guolin dan Xun Feian hampir roboh oleh tekanan itu, tapi Shu Liang mengangkat tangannya, dan seketika aura menindas itu hancur bagai kaca. Para murid baru menatap dengan mata terbelalak. Mereka baru sadar bahwa kekuatan Shu Liang jauh melampaui bayangan mereka. Bahkan aura gabungan puluhan kultivator tingkat tinggi bisa dipatahkan dengan gerakan ringan tangannya. Jin Bairen turun dari perahu, pijakannya membuat udara di sekeliling beriak. "Baik, kalau begitu aku ingin mengujimu sendiri. Biar aku tahu apakah langit benar-benar memilihmu atau hanya sekadar kebetulan." Bai Yusheng yang sejak awal memperhatikan melangkah maju. "Kakak Jin, jika kau ingin bertarung, biarlah aku yang maju terlebih dahulu." Ada kilatan dingin di matanya, seolah ingin melihat sampai mana Shu Liang bisa menahan tekanan. Namun Jin Bairen menahan dengan tangannya. "Tidak, Bai Yusheng, kau terlalu licik. Aku ingin melihatnya langsung tanpa tipu muslihat." Ia menatap Shu Liang penuh rasa ingin tahu. Shu Liang menghela napas, menatap murid-murid di belakangnya. "Perhatikan baik-baik. Bukan karena aku ingin menunjukkan kekuatan, tapi karena dunia ini akan selalu menguji jalan yang kau pilih." Dengan itu, ia melangkah maju. Tanah bergetar. Langit mendung seketika pecah dan 2 aura bertabrakan di udara. Aura Jin Bairen menggelegar seperti naga yang menjerit, sementara aura Shu Liang tenang seperti samudra tanpa ujung. Murid-murid merasa mereka menyaksikan benturan antara langit dan bumi. Jin Bairen menyerang lebih dulu.
Pukulan telapaknya menyalakan bayangan naga emas yang mengguncang lembah. Namun sebelum naga itu bisa menerkam, Shu Liang mengangkat jarinya dan naga emas itu terurai menjadi butiran cahaya. Kerumunan terdiam. Bahkan para tetua sekte Nanhou menelan ludah karena jurus inti sekte mereka bisa dipatahkan begitu saja. Bagaimana mungkin? Jin Bairen terkejut, namun matanya justru semakin menyala. Baik, kalau begitu, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Pertarungan pun berlanjut, setiap benturan membuat lembah bergetar. Murid-murid Shu Liang melihat gurunya bertarung dengan tenang, seolah setiap langkahnya adalah pengajaran tentang bagaimana Dao seharusnya dijalani. Di kejauhan, Bai Yusheng menyipitkan mata. Jika Shu Liang bisa menaklukkan Jin Bairen hari ini, maka sekte-sekte besar lainnya pasti akan bergerak. Dunia tidak akan membiarkannya berjalan dengan damai. Shu Liang tahu hal itu, tapi di dalam hatinya ia justru semakin yakin. Jalan yang ia pilih akan penuh badai dan ia tidak akan mundur. Pertarungan baru saja dimulai, namun dunia sudah mulai mengalihkan pandangannya pada seorang pemuda yang menolak tahta, namun dipaksa oleh langit untuk menjadi pusat segalanya. Ledakan cahaya membelah langit ketika tinju Jin Bairen menghantam udara kosong, menciptakan gelombang kejut yang membuat pepohonan di lembah tumbang. Namun Shu Liang tidak bergeser sedikit pun. Ia hanya mengangkat tangan, menangkis dengan gerakan yang sederhana, tapi justru itulah yang membuat semua orang semakin terperangah. Dao bukanlah tentang siapa yang lebih keras memukul, ujar Shu Liang dengan suara tenang. Dao adalah tentang siapa yang lebih memahami aliran dunia. Jin Bairen mendengus, urat-urat di pelipisnya menegang. Kau pikir kata-kata filosofis bisa mengalahkan kekuatan nyata? Tubuhnya berkilau dengan cahaya naga emas, lalu dalam sekejap ia meluncur seperti meteor, menggabungkan kekuatan tubuh dan roh menjadi satu serangan mematikan. Murid-murid Shu Liang berteriak panik. Guolin bahkan maju selangkah ingin membantu, tapi ditahan Shun Feiyan. Percaya pada guru, katanya dengan yakin meski wajahnya juga pucat. Serangan naga emas itu menggelegar, mencabik udara. Namun Shu Liang hanya menutup matanya. Ia mengangkat telapak tangan ke depan dan tiba-tiba aura lembut namun tak terbendung melingkupi dirinya. Serangan naga emas yang menghancurkan segalanya berhenti tepat satu jengkal di depan tubuhnya, seolah ditahan oleh dinding tak kasat mata. Mustahil, Jin Bairen meraung. Ia memadatkan kembali kekuatannya, namun semakin ia menekan, semakin serangannya melebur ke dalam kehampaan. Langkah kosong, Shu Liang berbisik, lalu mendorong perlahan. Dorongan sederhana itu membuat naga emas raksasa hancur menjadi debu cahaya, dan tubuh Jin Bairen terhempas jauh hingga menabrak dinding batu lembah. Kejadian itu membuat semua orang terdiam. Bahkan para tetua sekte Nanhu tidak bisa berkata apa-apa. Shu Liang menatap Jin Bairen yang terhuyung bangkit. Jalanmu penuh dengan kemegahan, tapi kau terikat pada kebesaran sektemu. Jalan seperti itu rapuh. Aku menolak jadi patriark bukan karena aku lemah, tapi karena aku tidak ingin diikat rantai kebesaran palsu. Kata-kata itu menusuk hati banyak orang, bahkan sebagian murid sekte Nanhu mulai menggigil. Namun sebelum keheningan berubah menjadi penerimaan, tiba-tiba langit kembali bergetar, awan gelap bergulung, dan dari kegelapan itu sebuah kapal hitam pekat muncul, dihiasi ukiran tengkorak dan asap hitam yang menjulang. Aura dinginnya membuat suhu lembah turun drastis. Para tetua sekte Nanhu segera berteriak, "Itu sekolah Yin Haimu. Mengapa mereka muncul di sini?" Belica. Shu Liang mengangkat kepalanya, matanya menyipit. Dari kapal hitam itu, sosok berjubah kelam melangkah keluar. Rambutnya panjang, matanya merah seperti bara, dan di punggungnya tergantung sebuah gukin hitam dengan benang-benang darah mengalir samar. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara dingin yang bergema. "Aku He Wuya, datang bukan untuk sekte Nanhu. Aku datang untuk melihat pemuda yang ditolak dunia, tapi dipilih oleh langit." Ketegangan meningkat. Murid-murid Shu Liang gemetar, bahkan Zhao Minqiu yang biasa tenang pun menegang, karena sekolah Yin Haimu terkenal sebagai sekte yang dibenci semua orang. Mereka menganggap Dao adalah jalan kehancuran, bukan pencerahan. Shu Liang menatap He Wuya tanpa gentar.
Kalau kau datang untuk menguji, maka bersiaplah. Aku tidak peduli siapapun yang mencoba mengikat jalan ini, entah dengan cahaya atau kegelapan. Hei Wuya tersenyum tipis, memperlihatkan aura yang seperti mengiris jiwa. Menarik, kau mungkin benar-benar layak disebut guru alam. Pertarungan dengan Jin Bairen baru saja usai, tapi ancaman yang lebih gelap kini menggantung di atas lembah Yunyue. Dunia seolah bersekongkol untuk menguji keputusan Shu Liang, dan taruhannya semakin besar. Suasana lembah membeku. Dua kekuatan besar berdiri berhadap-hadapan, sekte Nanhu yang penuh cahaya keemasan, dan sekolah Yin Haimu yang diselimuti kegelapan. Murid-murid Shu Liang terhimpit di tengah, dada mereka terasa sesak, seolah udara itu sendiri menolak mereka untuk bernapas. Jin Bairen yang baru saja bangkit, wajahnya masih pucat, menatap Hei Wuya dengan penuh kebencian. Hei Wuya, kehadiranmu di sini adalah penghinaan bagi semua sekte yang berjalan di jalur benar. Hei Wuya hanya terkekeh, suaranya bergema menyerupai dentingan gukin yang menyayat hati. Benar, salah, semua hanyalah definisi yang dipaksakan oleh mereka yang ingin berkuasa. Kebenaran adalah apa yang bertahan paling lama, dan kehancuran lebih abadi daripada cahaya semu kalian. Para tetua Nanhu marah, tapi tak ada yang berani gegabah, karena setiap orang tahu reputasi Hei Wuya. Pemuda itu meski muda, sudah mengubur sekte-sekte kecil tanpa ampun. Shu Liang berdiri di antara keduanya, auranya tidak menekan, tapi justru menenangkan. Ia berkata, jika kalian datang untuk memperdebatkan benar atau salah, lembah ini bukan tempatnya. Aku tidak menerima perintah dari cahaya maupun kegelapan. Jalan ini bebas. Perkataan itu membuat murid-muridnya menegang. Guolin berbisik pada Shun Feiyan, guru benar-benar menolak tunduk pada siapapun. Tapi, bukankah ini berarti kita akan dimusuhi semua sekte? Shun Feiyan menggenggam pedangnya erat. Kalau itu jalan guru, maka kita harus mengikutinya. Hei Wuya menurunkan gukin hitam dari punggungnya. Jemarinya menyentuh senar dan suara yang keluar bukanlah musik, melainkan jeritan jiwa-jiwa yang tersiksa. Beberapa murid Yunyue langsung menutup telinga sambil berlutut, wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Shu Liang, Hei Wuya berkata sambil memetik nada yang melukai hati, "Aku ingin tahu apakah jalan bebasmu bisa menahan lagu kehancuran ini?" Jin Bairen, meski membenci Hei Wuya, justru menatap Shu Liang dengan tatapan tajam. Ia juga ingin tahu apakah Shu Liang hanya beruntung saat mengalahkannya atau benar-benar punya fondasi yang tak tergoyahkan. Shu Liang mengangkat tangannya, lalu mengetuk udara seperti mengetuk meja. Seketika, suara jernih bagai aliran sungai muncul, menutupi jeritan gukin Hei Wuya. Nada itu sederhana, tidak rumit, namun justru karena kesederhanaannya, ia menyentuh inti jiwa semua yang mendengar. Murid-murid yang semula kesakitan tiba-tiba merasa ringan, bahkan beberapa dari mereka meneteskan air mata lega. Hei Wuya berhenti memetik, matanya menyipit. Nada Dao, kau menguasai inti harmoni? Padahal kau bahkan bukan seorang ahli musik. Shu Liang menjawab tenang, Dao tidak memilih bentuk. Dao bisa muncul dalam pedang, tinju, bahkan dalam keheningan. Musikmu berasal dari kebencian, maka hasilnya adalah kehancuran. Nadaku berasal dari ketenangan, maka hasilnya adalah keseimbangan. Kata-kata itu membuat murid-muridnya semakin menatapnya dengan penuh hormat. Bagi mereka, Shu Liang bukan sekadar guru, tapi jalan itu sendiri. Hei Wuya tersenyum dingin. Semakin menarik. Aku datang dengan niat menguji, dan sekarang aku tahu. Kau memang berbeda. Maka, biarkan aku melihat sejauh mana jalanmu bisa melawan jalanku. Ia memetik senarnya keras, dan ribuan bayangan hitam muncul menyerupai roh-roh yang menjerit. Mereka berterbangan, berusaha menelan lembah. Shu Liang menghela napas. Ia mengangkat tangannya, lalu membentuk lingkaran seolah sedang merangkul langit. Cahaya lembut turun, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan sinar yang membuat semua bayangan hitam larut bagai asap di bawah mentari pagi. Benturan antara nada kegelapan dan nada harmoni mengguncang lembah hingga gunung-gunung di sekitar bergetar.
Murid-murid berpegang pada tanah, mata mereka terpaku pada pertarungan dua dao yang sama sekali berbeda. Di kejauhan, Bai Yusheng memperhatikan dengan tatapan rumit. Dia benar-benar membuat kegelapan sekalipun tak bisa menyentuhnya. Jika terus seperti ini, bahkan sekte besar pun takkan bisa mengurungnya. Dunia akan runtuh di hadapannya. Shu Liang menutup mata, membiarkan harmoni daonya menelan serangan Hei Wuya. Dalam keheningan itu, semua orang mulai menyadari, pertarungan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal jalan mana yang akan diakui oleh alam. Dan untuk pertama kalinya, Hei Wuya menatap Shu Liang dengan ekspresi serius, tanpa senyum tipis atau cemooh. Kau mungkin benar-benar lawan yang kucari. Lembah Yunyue kini menjadi pusat dunia. Semua sekte akan mendengar kabar ini, bahwa seorang pemuda yang menolak jadi patriark sedang bertarung melawan cahaya dan kegelapan sekaligus. Tanpa mundur sedikit pun, suara gukin hitam Hei Wuya bergema, memanggil ribuan roh hitam yang berteriak seakan berasal dari neraka terdalam. Mereka menubruk dengan liar, mencoba merobek apapun yang berdiri di hadapan mereka. Murid-murid Shu Liang berpegangan erat pada tanah, wajah mereka pucat ketakutan. Namun Shu Liang tetap tegak, seolah dunia di sekitarnya tidak bergetar. Ia menutup mata, mendengar nada kegelapan itu sepenuhnya, lalu mengangkat jarinya dan mengetuk udara sekali. Suara yang lahir sederhana, seperti tetes embun jatuh ke batu. Namun, setiap tetes itu menjadi riak cahaya yang menghancurkan roh-roh hitam satu demi satu. Guru, suara itu menenangkan hati, bisik Shun Feiyan, yang air matanya menetes tanpa ia sadari. Hei Wuya mengerutkan kening. Kau tidak hanya menahan seranganku, kau menenangkan para muridmu dengan daomu. Menarik, tapi mari kita lihat jika aku meningkatkan permainannya. Ia memetik gukin dengan kedua tangan sekaligus. Senar-senar berdarah itu bergetar hebat, mengeluarkan nada yang tidak lagi hanya gelap, tetapi juga penuh kekacauan. Langit retak dan dari celahnya muncul bayangan tangan raksasa hendak meremukkan seluruh lembah. Jin Bairen dan para tetua sekte Nanhou terkejut. Itu jurus terlarang Yin Heimu. Bagaimana bisa seorang seumur dia memanggil tangan kehancuran? Murid-murid Shu Liang gemetar, sebagian hampir kehilangan harapan. Namun Guolin tiba-tiba bangkit. Meski tubuhnya bergetar hebat, ia berdiri di depan murid lain. Kita tidak bisa hanya melihat guru berjuang sendirian, teriaknya. Shun Feiyan menyalakan pedangnya. Benar, guru selalu bilang, jalan ini milik kita juga. Kalau begitu, meski kita lemah, kita harus melangkah. Mereka pun membentuk lingkaran, menyalurkan energi seadanya, menciptakan cahaya tipis yang seakan memperkuat harmoni Dao Shu Liang. Cahaya itu kecil dibandingkan tangan raksasa kegelapan, namun Shu Liang membuka mata dan melihat mereka dengan senyum tipis. Bagus, sekarang kalian mulai mengerti. Ia merangkul udara sekali lagi dan harmoni daunnya menyerap cahaya murid-muridnya. Cahaya yang tadinya rapuh itu kini tumbuh, meluas, dan menyalakan langit. Tangan kegelapan yang hendak turun seketika membeku, lalu pecah seperti kaca, hancur berkeping-keping. Hei Wuya tersentak mundur, darah menetes dari bibirnya. Ia menatap Shu Liang. Untuk pertama kalinya benar-benar terkejut. Daomu bukan hanya milikmu sendiri. Kau membuat dao itu menjadi jalan bersama. Bahkan murid-murid yang lemah bisa ikut menyatu dengannya. Shu Liang menjawab dengan tenang. Itulah maksudku sejak awal. Dao tidak boleh menjadi rantai yang membelenggu, tapi jembatan yang menyatukan. Itulah sebabnya aku menolak tahta patriark. Keheningan menyelimuti lembah. Murid-murid baru menangis lega, sebagian bersorak sambil menyebut nama guru mereka. Aura kemenangan yang lahir bukan dari kekerasan, melainkan dari kebersamaan. Namun ekspresi Hei Wuya justru semakin dalam. Ia tersenyum samar, meski matanya merah menyalang. Aku kalah, tapi ini hanya awal. Shu Liang, jalanmu akan membuat seluruh dunia menoleh. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya aku yang datang mengujimu, seluruh sekte, seluruh alam akan mencoba menenggelamkanmu. Gukin hitamnya mengeluarkan nada terakhir, dan tubuhnya berubah menjadi kabut hitam, lenyap ke dalam awan gelap. Langit perlahan kembali tenang. Murid-murid berlutut pada Shu Liang. Guru, guru, guru,
teriak mereka serempak, penuh keyakinan. Jin Bairen menatap pemandangan itu dengan wajah rumit. Meski hatinya penuh rasa iri, ia tidak bisa menolak kenyataan. Shu Liang telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar murid buangan. Ia adalah pusat jalan baru. Shu Liang memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Lembut, hari ini kalian melangkah. Ingat, setiap langkah kecil adalah bagian dari dao kalian. Jangan biarkan siapapun merampasnya." Namun jauh di luar lembah, kabar tentang duel itu telah menyebar. Sekte-sekte besar mendengar bahwa Shu Liang mampu menolak cahaya dan menelan kegelapan, dan mereka mulai bergerak. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Kabar pertarungan di lembah Yunyue menyebar lebih cepat daripada angin. Dalam waktu 3 hari, hampir setiap sekte besar di wilayah selatan membicarakan nama Shu Liang. Mereka menyebutnya guru yang ditolak tahta atau harmoni Dao. Namun sebutan itu bukan sekadar pujian, bagi sebagian orang itu adalah ancaman. Di ruang agung Sekte Langit 9, para tetua duduk melingkar, wajah mereka serius. Patriark mereka, seorang lelaki tua bernama Meng Qianshu, mengetukkan tongkatnya. Pemuda itu menolak tahta, tapi berhasil membuat manifestasi Dao dan mengalahkan Jin Bairen sekaligus Hei Wuya. Jika dibiarkan, ia akan jadi pusat dunia. Apa kalian tidak sadar apa artinya ini? Seorang tetua lain menjawab, artinya semua murid bebas memilih jalan mereka, tanpa lagi tunduk pada sekte-sekte besar. Itu akan menghancurkan fondasi kita. Meng Qianshu mengangguk. Benar, maka sebelum pohon itu tumbuh terlalu tinggi, kita harus memotong akarnya. Sementara itu, di sekolah Yin Heimu, Hei Wuya berdiri di hadapan altar tengkorak. Wajahnya masih pucat setelah pertarungan dengan Shu Liang, tapi senyum tipis menghiasi bibirnya. Dia berbeda dari semua lawan yang pernah kutemui. Daonya menolak dan menerima sekaligus. Jika aku bisa mengerti jalannya, mungkin Yin Heimu bisa melampaui batas kehancuran biasa. Tetua Yin Heimu, seorang wanita berjubah hitam bernama Mo Lingxi, menatapnya tajam. Hei Wuya, jangan sampai hatimu goyah. Jalan kehancuran tidak mengenal kompromi. Hei Wuya hanya tertawa lirih. Aku tidak goyah, aku hanya ingin melihat apakah kehancuran bisa hidup berdampingan dengan harmoni. Kalau tidak bisa, maka aku sendiri yang akan merobek Dao Shu Liang. Di tempat lain, sekolah pedang Tianluo juga membicarakan Shu Liang. Salah satu murid mereka, seorang jenius pedang bernama Lu Jianshu, mengetatkan genggaman pada pedangnya. Seorang guru yang menolak tahta, tapi dipuja murid-muridnya. Aku ingin menguji pedangku padanya. Jika dao pedangku kalah, maka aku tidak layak disebut pedang sejati. Gelombang perhatian dunia semakin besar, dan di lembah Yunyue, Shu Liang merasakan tekanan itu meski tak seorang pun datang langsung menyerangnya. Di antara murid-murid, suasana penuh semangat namun juga kebingungan. Guolin bertanya, "Guru, kalau sekte-sekte besar menganggap kita ancaman, bukankah mereka akan menyerang kita bersama-sama? Bagaimana kita bisa melawan mereka?" Shu Liang duduk di bawah pohon. Wajahnya tenang. Jika dunia menolak kita, maka biarkan dunia datang. Dao bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk dijalani. Selama kalian yakin dengan langkah kalian, tak ada yang bisa merampasnya. Shun Feiyan mengangkat pedangnya. Kalau begitu, izinkan aku mengasah pedangku demi Dao ini. Aku tidak akan biarkan siapapun meremehkan jalan kita. Murid lain pun bersorak. Semangat mereka menyala. Bagi mereka, kemenangan melawan Jin Bairen dan Hei Wuya bukan hanya kejadian, tapi bukti bahwa jalan Shu Liang nyata. Namun Bai Yusheng yang biasanya tenang mendekati Shu Liang secara pribadi. "Guru, aku khawatir. Dunia tidak akan menghadapimu satu persatu. Mereka akan datang bersama, dan ketika itu terjadi, bahkan daomu bisa runtuh. Kau harus bersiap, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk berdiri melawan seluruh alam." Shu Liang menatapnya dalam. "Kau benar, Bai Yusheng, tapi bukankah itulah inti dari Dao? Jika jalan ini tidak mampu menahan badai, maka ia tidak layak disebut jalan. Aku tidak menolak badai, aku akan berjalan melaluinya." Malam itu, Shu Liang duduk sendirian menatap langit. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang penuh ketenangan. Namun di balik ketenangan itu, ia tahu benar, hari-hari damai sudah berakhir. Di balik bintang-bintang, seolah langit sendiri menatapnya, menunggu apakah seorang pemuda yang menolak tahta bisa benar-benar mengguncang dunia. Fajar di lembah Yunyue terasa lebih dingin dari biasanya. Burung-burung yang biasanya berkicau kini terdiam,
seolah merasakan hawa ancaman yang mengintai dari jauh. Shu Liang berdiri di atas tebing, matanya menatap garis cakrawala. Ia tahu hari ini badai pertama akan tiba. Benar saja, sebelum matahari sepenuhnya naik, langit di atas lembah dipenuhi awan hitam pekat. Suara guntur bergemuruh meski tak ada hujan. Dari balik awan itu, 10 sosok meluncur turun. Mereka adalah utusan Sekte Langit 9, dipimpin langsung oleh seorang tetua bernama Han Ruyin, wanita berusia setengah baya dengan rambut perak dan mata tajam bak pedang. Han Ruyin melangkah maju, suaranya menggema, "Shu Liang, kau menolak jadi patriark, tapi kau menumbuhkan benih pemberontakan di dunia ini. Sekte Langit 9 tidak akan membiarkanmu merusak tatanan." Murid-murid Shu Liang segera bergegas keluar. Guolin berteriak, "Guru, biar kami yang melindungimu." Tapi Shu Liang hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tenang. Dengan suara datar, Shu Liang menjawab, "Han Ruyin, aku tidak merusak apapun. Aku hanya menunjukkan bahwa Dao tidak butuh tahta atau sekte besar. Jika itu membuatmu takut, maka itu masalahmu, bukan masalahku." Ucapan itu membuat wajah Han Ruyin mengeras. "Kau terlalu sombong, pemuda. Jika Dao tanpa aturan benar-benar dibiarkan, maka dunia akan kacau. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerah dan biarkan murid-muridmu bergabung dengan sekte besar di bawah pengawasan kami." Murid-murid bergemuruh mendengar itu. Shun Feiyan bahkan menghunus pedangnya. "Kami tidak akan pernah tunduk pada sekte manapun. Jalan guru adalah jalan kami." Han Ruyin mendengus. "Kalau begitu, jangan salahkan aku." Ia mengibaskan lengannya, dan 10 utusan di belakangnya segera melepaskan kekuatan. Langit bergemuruh, 10 pilar cahaya jatuh ke arah lembah Yunyue. Namun, sebelum pilar itu menyentuh tanah, Shu Liang berdiri tegak. Ia mengangkat satu telapak tangan, dan cahaya lembut memancar dari tubuhnya. Pilar-pilar kekuatan itu terhenti di udara, lalu hancur menjadi butiran cahaya yang melayang perlahan, bagaikan kelopak bunga. Seluruh murid tercengang, bahkan Bai Yusheng yang biasanya dingin tak bisa menutupi keterkejutannya. "Guru, itu bukan teknik biasa. Itu daomu yang langsung menelan kekuatan mereka." Han Ruyin menatap tajam. "Dao harmoni sungguh berbahaya. Kalau terus dibiarkan, daomu bisa menelan seluruh dao lain di dunia ini." Shu Liang menurunkan tangannya. "Aku tidak menelan siapapun, aku hanya menyeimbangkan. Serangan yang datang padaku akan kembali menjadi bagian dari alam, bukan alat penghancur." Namun, Han Ruyin tak terpengaruh. Ia melompat turun, tubuhnya berubah menjadi bayangan perak. Dengan sekejap, ia sudah berada tepat di depan Shu Liang. Telapak tangannya menampar dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung kecil. Shu Liang tetap tidak bergerak. Ia hanya menggeser tubuhnya sedikit, dan tangan Han Ruyin meleset menghantam udara kosong. Dalam sekejap, kekuatan tinjunya terurai, menyebar menjadi angin sejuk yang menerpa lembah. "Mustahil!" Han Ruyin mundur selangkah, wajahnya pucat. Shu Liang menatapnya, matanya jernih tanpa amarah. "Han Ruyin, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Jika kau ingin melindungi dunia, maka lindungilah dengan caramu. Tapi jangan halangi aku yang melindungi murid-muridku dengan jalanku." Murid-muridnya bersorak, semangat mereka membara. Bagi mereka, itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah bukti bahwa jalan Shu Liang benar-benar mampu berdiri melawan sekte besar. Namun di kejauhan, dari balik bayangan hutan, sepasang mata merah mengamati pertempuran itu dengan penuh gairah. Itu adalah Hei Wuya yang menyeringai lebar. Menarik, sangat menarik. Bahkan Sekte Langit 9 tidak bisa menyentuhnya. "Shu Liang, apakah daomu bisa menelan kehancuran juga? Aku akan mengujinya sendiri nanti." Sementara itu, Han Ruyin menahan napas, lalu memberi isyarat pada utusannya untuk mundur. "Shu Liang, kau memang kuat, tapi kekuatanmu akan menimbulkan ketakutan di seluruh sekte besar. Cepat atau lambat, mereka semua akan datang menuntut kepalamu." Shu Liang menutup matanya sejenak, lalu menjawab lirih, "Kalau begitu, biarkan mereka datang. Dao yang rapuh tidak layak disebut Dao." Langit kembali cerah, tapi hati semua orang tahu, itu hanyalah ketenangan sebelum badai yang lebih besar. Lembah Yunyue kembali tenang setelah serangan Sekte Langit 9 digagalkan. Namun, bagi para murid, pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam.
Mereka menyadari bahwa jalan yang dipilih bersama Shuliang bukanlah jalan yang aman. Ini adalah jalan penuh badai. Shuliang memanggil mereka berkumpul di halaman utama. Ia duduk bersila di bawah pohon besar, sementara murid-murid duduk melingkar. Kalian sudah melihat sendiri, jalan kita bukan hanya ditolak, tapi juga dianggap ancaman. Karena itu, masing-masing dari kalian harus menemukan dao pribadi. Aku bukan tahta, bukan sekte. Aku hanya jalan penunjuk. Kalianlah yang akan berjalan. Guolin, yang biasanya ceroboh, menunduk serius. Guru, aku selalu merasa tidak punya keistimewaan. Pedangku kalah dari Feiyan. Kecepatan langkahku kalah dari Bai Yusheng. Apa aku masih punya dao sendiri? Shuliang tersenyum tipis. Dao bukanlah perbandingan. Dao adalah keberadaanmu sendiri. Tanyakanlah, apa yang membuatmu tetap berdiri ketika dunia meremehkanmu? Pertanyaan itu menusuk hati Guolin. Ia teringat masa lalunya sebagai anak yatim yang selalu dipukuli, tapi tidak pernah berhenti berdiri. Perlahan, ia mengepalkan tinjunya, tubuhnya bergetar. Kalau begitu, daoku adalah keteguhan. Tidak peduli seberapa keras aku jatuh, aku akan selalu bangkit. Shuliang mengangguk. Itulah langkah pertama daomu. Di sisi lain, Shun Feiyan memandang pedangnya yang berkilau. Guru, pedangku selalu haus pertarungan. Aku ingin pedangku memotong segala halangan. Tapi, kalau daomu adalah harmoni, apakah pedangku yang penuh pembantaian bisa diterima? Shuliang menatapnya lembut. Pedang adalah alat. Niatmu yang menentukan. Pedangmu bisa membantai, tapi juga bisa melindungi. Jika daomu lahir dari keinginan melindungi dengan pedang, maka itu tetaplah harmoni. Shun Feiyan terdiam, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, pedangku bukan untuk membantai, tapi untuk membuka jalan. Aku akan menamainya pedang penolak langit. Sementara itu, Bai Yusheng duduk bersila dengan mata terpejam. Ketika ia membuka matanya, aura dingin menyelimuti tubuhnya. Guru, aku menemukan bahwa kekuatan sejati bukanlah panasnya ambisi, tapi ketenangan yang tak bisa digoyahkan. Aku ingin daoku menjadi cermin yang merefleksikan segala hal, tanpa bias, tanpa tipu. Shuliang mengangguk puas. Dao cermin, dao tenang, itu adalah dao yang langka. Dengan itu, kau bisa melihat kebenaran yang orang lain sembunyikan. Murid-murid lain pun mulai menyuarakan keyakinannya. Ada yang menekuni dao tanaman, ada pula yang menemukan dao di balik musik dan irama. Shuliang mendengar semuanya tanpa menolak, tanpa memaksa. Setiap dao yang lahir dari murid-muridnya terasa alami, tak terbentuk dari ambisi sekte, melainkan dari hati masing-masing. Malam harinya, Shuliang berjalan sendirian ke tepi tebing. Ia melihat murid-muridnya berlatih di bawah sinar bulan. Mereka berteriak, mengulang jurus, jatuh, lalu bangkit kembali. Pemandangan itu membuat dadanya terasa hangat. Namun, di balik ketenangan itu, ia tahu semakin jelas. Murid-muridnya berkembang, tapi dunia tidak akan tinggal diam. Ia mendengar kabar samar bahwa sekte-sekte besar tengah merancang aliansi, bukan hanya untuk menguji, tapi untuk menghancurkan dirinya sepenuhnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bai Yusheng datang, wajahnya serius. Guru, aku baru saja mendengar kabar. Ada pertemuan rahasia di Gunung Qianlong, di mana perwakilan dari 9 sekte besar berkumpul. Mereka sedang membicarakan satu hal, menyerangmu dengan kekuatan penuh. Shuliang menatap langit berbintang, lalu tersenyum samar. Aku sudah menduga, baiklah, sebelum mereka datang dengan semua kekuatan mereka, kita harus memastikan bahwa dao kalian sudah matang. Badai berikutnya. Tidak bisa kulawan sendirian. Dunia ini harus melihat bahwa bukan hanya aku yang menolak tahta, tapi seluruh muridku yang menolak tunduk. Di kejauhan, seolah merespons kata-katanya, angin malam bertiup lebih kencang, membawa aroma darah dan besi. Itu adalah pertanda bahwa badai sesungguhnya mulai mendekat. Gunung Qianlong malam itu dipenuhi kabut hitam. Di dalam aula batu purba yang luas, 9 bendera besar berdiri tegak. Masing-masing melambangkan sekte terkuat di selatan. Api biru membakar obor-obor di dinding, menyalakan bayangan panjang pada wajah para tetua yang hadir. Patriark Meng Qianshu dari Sekte Langit 9 duduk di kursi utama. Tongkatnya diketukkan sekali dan suara berat bergema.
Shu Liang telah menjadi duri di mata kita semua. Jika seorang pemuda yang menolak tahta bisa membangun dao yang diikuti ratusan murid, maka apa artinya sekte kita yang berdiri ribuan tahun? Tetua Mo Lingxi dari Yin Heimu tersenyum tipis. Bahkan Hei Wuya gagal menumbangkannya. Itu bukan kebetulan. Dao harmoni, Shu Liang menelan segala bentuk serangan. Jika kita menyerang secara terpisah, hasilnya hanya akan mempermalukan kita. Dari sisi lain, jenius pedang Lu Jianxiu dari sekolah pedang Tianluo menundukkan kepala sedikit. Matanya berkilau, penuh obsesi. Aku tidak peduli dengan tahta atau sekte. Aku hanya ingin pedangku menguji daonya. Tapi jika kalian semua ingin menjatuhkannya, aku ikut serta. Perwakilan dari sekte lain saling bertukar pandang. Ada yang ragu, ada yang penuh nafsu. Namun satu hal jelas, Shu Liang telah mengguncang fondasi dunia lama. Meng Qianshu menatap mereka satu persatu. Kalau begitu, kita bentuk aliansi 9 langit. Dalam 1 bulan, kita kerahkan kekuatan penuh. Kita bakar lembah Yunyue sampai tidak tersisa. Obor di dinding berkobar lebih tinggi, seolah mengamini tekad mereka. Namun, tidak semua orang di aula itu sepakat. Seorang tetua tua dari sekolah es rantai, Cheng Yuanhai, mengelus janggutnya. Hati-hati, pemuda itu tidak biasa. Aku melihat tanda-tanda langit bergerak saat ia bertarung. Jika daonya benar-benar diakui alam, maka menyerangnya sama saja menantang langit. Ming Qianshu mendengus. Kita sudah menantang langit sejak pertama kali sekte-sekte ini berdiri. Tidak ada langit yang bisa mengatur kita. Sementara para tetua berdebat, di sudut aula, seorang pengamat diam-diam menyimak. Ia adalah mata-mata dari lembah Yunyue, murid Shu Liang yang dikirim Bai Yusheng. Diam-diam, ia menyalin semua percakapan itu ke dalam jimat pesan, lalu menghilang ke kegelapan. Keesokan harinya, kabar pertemuan itu sampai di tangan Shu Liang. Murid-murid mendengar dan wajah mereka pucat. Guolin bahkan menghantam tanah dengan tinjunya. 9 sekte besar sekaligus, guru, kita tidak akan bisa menahannya. Xun Feiyan menghunus pedangnya, matanya menyala. Kalau begitu, biar pedangku yang menahan mereka. Namun Shu Liang tetap duduk tenang. Mereka datang bukan hanya untukku, tapi untuk dao yang kalian pilih. Pertanyaannya, sekarang bukan lagi bagaimana aku melindungi kalian, tapi bagaimana kalian membuktikan dao kalian pantas berdiri di hadapan badai. Bai Yusheng menambahkan, guru benar. Kalau kita hanya mengandalkan dao guru, maka dunia akan berkata kita hanyalah bayangan. Tapi jika dao kita sendiri bisa berdiri, maka tidak ada sekte manapun yang bisa menghapus jalan ini. Shu Liang menatap murid-muridnya. Suaranya dalam. Kalian punya 1 bulan. Temukan ujian kalian sendiri. Pergilah dari lembah ini, temukan ketakutan dan keraguan kalian, lalu hancurkan dengan dao kalian. Hanya dengan begitu, kalian siap menghadapi aliansi 9 langit. Murid-murid saling pandang, lalu satu persatu berdiri. Mereka menunduk dalam ke arah Shu Liang, lalu pergi meninggalkan lembah menuju perjalanan pribadi masing-masing. Malam itu, Shu Liang berdiri sendirian di halaman. Ia menatap bintang, tersenyum samar. 9 sekte besar, Baiklah, kalau langit menolak jalanku, aku akan ciptakan langit yang baru. Di kejauhan, Hei Wuya duduk di puncak bukit, menyaksikan kabar itu menyebar. Ia terkekeh pelan. Shu Liang, aku akan menunggu di medan pertempuran. Mari kita lihat, apakah daomu bisa menelan kehancuran yang sejati? Bulan penuh menggantung di langit, pertanda peperangan besar yang akan mengubah tatanan dunia mulai tampak semakin dekat. Hari itu akhirnya tiba. Langit di atas lembah Yunyue dipenuhi awan gelap. Petir menyambar-nyambar bukan dari badai alam, melainkan dari kekuatan ribuan kultivator yang berkumpul di sekitarnya. Aliansi 9 langit benar-benar datang. Di barisan depan, berdiri para patriark dan tetua dari 9 sekte besar, masing-masing memancarkan aura yang cukup untuk mengguncang pegunungan. Di belakang mereka, ribuan murid berbaris rapi, siap melancarkan gelombang serangan. Suasana begitu mencekam hingga bahkan tanah bergetar. Meng Qianshu mengangkat tongkatnya, suaranya menggema. Shu Liang, hari ini jalanmu berakhir. Lembah Yunyue akan dihancurkan, dan daomu akan dilenyapkan dari dunia. Namun dari dalam lembah, Shu Liang keluar dengan langkah tenang. Ia tidak membawa senjata, hanya mengenakan jubah sederhana. Murid-muridnya berdiri di belakangnya,
mata mereka dipenuhi tekad. Shu Liang menatap ribuan orang di hadapannya. Kalian menyebut diriku ancaman. Padahal aku hanya menunjukkan bahwa Dao bisa lahir dari hati siapapun, bukan dari sekte atau tahta. Jika itu membuat kalian takut, maka biarlah. Tapi ketahuilah, Dao yang sejati tidak bisa dihancurkan oleh pedang ataupun api. Meng Qianshu tidak menunggu lagi. Ia menghantam tongkatnya ke tanah dan ribuan kultivator langsung melepaskan serangan mereka. Langit berubah menjadi lautan jurus, pedang energi, dan mantra penghancur. Namun sebelum serangan itu mencapai lembah, murid-murid Shu Liang melangkah maju. Guolin menghantam tanah dengan tinjunya, tubuhnya memancarkan aura kokoh. Aku adalah keteguhan. Tidak peduli seberapa besar badai, aku tidak akan roboh. Tembok energi tebal muncul menahan gelombang serangan pertama. Xun Feiyan mengayunkan pedangnya, pedang itu berkilau bagai kilat. Aku adalah pedang yang membuka jalan, tidak ada halangan yang bisa mengurung Dao ini. Tebasan pedangnya membelah puluhan serangan sekaligus, menciptakan celah di antara serbuan musuh. Bai Yusheng berdiri di tengah, tubuhnya dipenuhi cahaya seperti cermin. Aku adalah ketenangan, segala kebohongan dan tipuan akan hancur di hadapanku. Serangan ilusi dari sekte lain runtuh seketika, terbongkar oleh pantulan Dao cermin miliknya. Murid-murid lain pun memperlihatkan Dao mereka, masing-masing unik dan tak tertandingi. Dao musik yang mengguncang hati lawan, Dao tanaman yang mengikat ribuan pedang, Dao api lembut yang menyembuhkan luka rekan. Shu Liang berdiri di belakang mereka, matanya berkilau. Ia tidak bergerak, tidak mengeluarkan serangan, hanya menyatukan Dao murid-muridnya dengan harmoni Dao miliknya. Serangan musuh yang menghujani lembah terurai, bukan hanya oleh dirinya, tapi oleh Dao kolektif murid-muridnya. Di tengah kekacauan itu, Hei Wuya melangkah maju. Matanya menyala merah, aura kehancuran murni melingkupinya. Shu Liang, saatnya melihat apakah Daomu bisa menelan kehancuran itu sendiri. Ia menghantamkan telapak tangannya dan energi hitam pekat meledak, menghancurkan tanah dan menelan udara. Dao kehancuran Yin Heimu benar-benar dilepaskan. Murid-murid hampir goyah, tapi Shu Liang melangkah maju untuk pertama kalinya. Ia mengangkat tangannya, telapak menghadap Hei Wuya. Cahaya lembut keluar bertemu dengan kehancuran. Selama beberapa detik, dunia seakan terhenti. Cahaya harmoni dan kegelapan kehancuran saling bertabrakan. Namun alih-alih saling menghancurkan, cahaya Shu Liang perlahan menelan kehancuran, bukan memusnahkannya, tapi mengubahnya menjadi bagian dari keseimbangan. Hei Wuya terperangah. Mustahil, bahkan kehancuran pun kau terima? Shu Liang menatapnya dengan tenang. Kehancuran adalah bagian dari alam. Ia bukan musuh, bukan sahabat. Ia hanyalah sisi lain dari penciptaan. Daoku tidak menolak atau menerima. Ia menyeimbangkan. Melihat itu, ribuan murid sekte besar gemetar, beberapa bahkan menjatuhkan senjata mereka. Hati mereka terguncang. Bagaimana mungkin Dao yang ditolak sekte-sekte besar justru mampu menelan Dao mereka tanpa kebencian, tanpa permusuhan? Meng Qianshu berteriak marah, "Jangan gentar, hancurkan dia." Tapi seruan itu terasa lemah, karena bahkan murid-murid sektenya mulai ragu. Akhirnya, Shu Liang mengangkat suaranya, lembut tapi terdengar jelas ke seluruh medan. Kalian tidak perlu mengikutiku. Aku tidak ingin menjadi patriark, tidak ingin tahta. Tapi jika Dao kalian lahir dari hati kalian sendiri, maka berjalanlah. Jangan biarkan siapapun memaksakan jalan pada kalian, bahkan aku sekalipun. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada 1000 jurus. Ribuan murid yang datang menyerang saling pandang, hati mereka goyah. Ada yang berlutut, ada yang menangis, ada yang melempar senjata mereka ke tanah. Aliansi 9 langit berantakan dari dalam, bukan oleh pedang Shu Liang, tapi oleh Dao yang ia tunjukkan. Shu Liang menutup matanya, membiarkan angin membawa keheningan itu. Ia tahu badai besar pertama sudah berlalu, namun ia juga sadar dunia tidak akan berhenti di sini. Langit mungkin tidak lagi menolak, tapi mereka yang memegang kuasa tidak akan menyerah begitu saja. Dengan murid-muridnya berdiri kokoh di sampingnya, Shu Liang tersenyum tipis. Baiklah, kalau seluruh alam ingin menjadi muridku, maka aku akan mengajar mereka. Tapi ingat, aku tetap menolak tahta. Dan dengan itu, jalan baru dalam sejarah dunia, kultivasi resmi terbuka.